Oke, kita lanjut pada bab 9, manual dan prosedur microtraining. Manual dan prosedur microtraining adalah panduan latihan sistematik yang meliputi latar belakang atau rasional, tujuan, materi singkat, pencapaian atau achievement level, proses atau prosedur latihan serta evaluasi. Nah, di sini ada banyak sekali teknik konseling yang dianggap penting dan perlu diberikan manual serta prosedur latihan. Di antaranya yang pertama adalah attending. Attending ini dapat dikatakan sebagai penampilan konselor yang menampakkan komponen-komponen perilaku nonverbal, bahasa lisan dan kontak mata. Karena komponen-komponen ini tidak mudah dan perlu sekali dilakukan latihan secara bertahap dan terus-menerus. Yang kedua adalah empati. Seperti yang kita tahu bahwa dunia dalam klien ini merupakan rahasia yang sulit untuk ditembus, yang sulit untuk di sulit untuk masuk ke dalam diri kita. Sehingga bagaimanapun caranya, seorang konselor ini harus memiliki rasa empati, harus memiliki rasa yang sama, merasakan apa yang dirasakan oleh klien tersebut. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi ini merupakan suatu jenis teknik konseling yang juga sangat penting. Tujuannya yakni sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, serta pengalaman klien untuk kemudian dapat direfleksikan atau dikembalikan lagi kepada si klien ini. Yang keempat ada eksplorasi. Eksplorasi ini adalah untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman seorang klien kepada konselor, karena biasanya itu eh, klien ini ada rasa malu-malu, takut, segan, curiga, dan seterusnya itu, sehingga seorang konselor harus dapat mengeksplorasi dari rasa-rasa yang biasanya tumbuh atau timbul pada diri kliennya. Berikutnya ada paraphrasing. Paraphrasing ini adalah menangkap perasaan utama. Sering terjadi klien sulit mengarahkan pembicaraan dan menekankan tentang pokok-pokok permasalahannya. Hal ini biasanya karena ia terlampau emosional atau memang kurang pengetahuan bagaimana dalam memecahkan masalah tersebut. Untuk mengatasi hal seperti itu, eh, seorang konselor perlu dilatih untuk menangkap pesan utama. Kira-kira dari banyak hal yang disampaikan klien tadi, mana yang paling penting. Berikutnya adalah questioning. Questioning ini adalah dalam pemberian pertanyaan atau membuka percakapan, seorang konselor harus bisa melakukan ini dengan baik dan harus sudah tertanam dalam diri konselor sehingga setelah menerima latihan sudah langsung bisa melaksanakannya. Yang selanjutnya ada dorongan minimal. Dorongan minimal ini seperti yang kita tahu bahwa klien sering tersendat dalam mengungkapkan emosinya. Hal ini biasanya disebabkan oleh rasa tertekan. Nah, untuk memudahkan mengeluarkan emosi itu, maka konselor harus diajari bagaimana teknik mendorong si klien ini untuk bisa mengungkapkan masalahnya. Selanjutnya ada interpretasi. Interpretasi ini adalah alternatif dalam menentukan pilihan atau dalam mengambil keputusan. Seorang klien biasanya sering kebingungan karena kurangnya rujukan atau referensi. Oleh karena itu, konselor yang profesional harus menjadi rujukan seorang klien. Selanjutnya adalah mengarahkan. Seorang konselor harus terampil dalam mengarahkan atau menentukan jalan-jalan mana yang terbaik yang perlu diambil oleh klien. Selanjutnya ada summarizing. Summarizing ini adalah penyimpulan sementara. Penyimpulan sementara ini juga perlu dikuasai oleh seorang konselor. Jadi sebelum sampai pada kesimpulan paling akhir pada pertengahan itu sebaiknya dilakukan summarizing untuk memudahkan dalam menyimpulkan di akhir nanti. Untuk yang selanjutnya ada konfrontasi. Seperti yang kita tahu, kadang klien tidak konsisten dalam kata dan perbuatannya atau dengan bahasa tidak konsisten. Lah, terjadinya biasanya juga
ada perbedaan antara ucapan pertama dan berikutnya. Untuk mengatasi hal-hal seperti ini, konselor harus menguasai konfrontasi agar klien dibantu supaya bisa lebih konsisten dalam berkata dan berbuat. Selanjutnya adalah fokus. Seorang konselor ini apapun dan bagaimanapun masalah yang terjadi dalam kehidupannya harus dilupakan terlebih dahulu saat berhadapan dengan klien. Jadi konselor ini harus fokus pada apa yang sedang ia tangani. Selanjutnya adalah leading. Leading ini adalah kepemimpinan, yakni seorang konselor harus dapat memimpin seorang klien dengan baik. Yang selanjutnya ada clarifying atau menjernihkan. Biasanya kan klien ini selalu memiliki ragu-ragu atau samar-samar dalam hadir di hadapan konselor. Oleh karena itu, seorang konselor harus berusaha bagaimana menjernihkan perasaan-perasaan si klien ini. Selanjutnya ada facilitating. Facilitating ini adalah memudahkan. Jadi saat klien datang kepada konselor, bagaimanapun caranya, konselor harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan klien. Misalnya seperti minum dan seterusnya. Itu untuk minimalnya. Selanjutnya ada inisiatif. Jadi seorang konselor juga harus pandai dalam mengambil inisiatif dan tidak semua orang dapat mengambil inisiatif dengan baik. Oleh karena itu, dalam mengambil inisiatif ini konselor juga perlu melalui latihan-latihan. Selanjutnya adalah memberi nasihat. Seorang konselor ini harus kaya akan ilmu, kaya akan quotes, daily quotes, dan kaya akan pengetahuan-pengetahuan yang dapat menggugah seorang klien. Jadi dengan memberikan nasihat-nasihat atau masukan-masukan serta motivasi, seorang klien ini akan merasa, wah benar ya, ternyata mengunjungi konselor ini juga membuahkan hasil yang bagus bagi saya. Seperti itu misalnya. Selanjutnya ada rencana program. Rencana program ini seorang konselor juga harus menentukan program atau sistematika yang akan mereka lakukan, yang akan dilakukan oleh konselor dan klien ini selama proses konseling. Ini harus direncanakan bersama-sama. Selanjutnya ada informasi atau memberi informasi. Seorang konselor, saya sebutkan sebelumnya, harus kaya akan keilmuan, sehingga dengan kaya akan keilmuan sehingga akan lebih banyak informasi yang dapat disampaikan konselor kepada klien. Dan pada tahap paling akhir adalah evaluasi serta penutup. Evaluasi serta penutup ini biasanya berisi juga tentang penyimpulan serta pengakhiran sesi konseling ini. Dilakukan evaluasi tersebut untuk mengetahui bagaimana perkembangan selama terjadinya proses konseling ini, hal-hal baik apa yang harus digunakan dan hal-hal buruk apa yang harus ditinggalkan. Kemudian sesi konseling bisa ditutup atau diakhiri. Cukup sampai di sini untuk pembahasan bab 9. Semoga berkenan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai sini. Kita lanjut pada pokok bahasan berikutnya.